Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Damayanti dengan NPM 221605109 dari Rekdik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen dari kelompok kami tentang manajemen pemasaran dari buku chapter 2. Di buku 1 chapter 2 membahas tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada proses pengiriman nilai. Proses pengiriman nilai adalah perusahaan yang membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dengan pemasaran berlangsung selama proses penjualan. Proses yang mengenai pandangan ini hanya berhasil dalam perekonomian yang ditandai dengan kekurangan barang di mana konsumen tidak terlalu memikirkan kualitas, fitur, atau gaya. Proses pengiriman nilai dan rantai nilai. Aktivitas utama dan aktivitas pendukung menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis tertentu. Yang bisnis tertentu. Contoh kegiatan utamanya adalah satu, logistis masuk atau membawa material ke dalam bisnis. Yang kedua ada operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga ada logistik keluar atau pengiriman produk akhir. Keempat ada pemasaran yang meliputi penjualan. Dan yang terakhir ada pelayanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran sentral perencanaan strategis. Di peran sentral perencanaan strategis, ada pemasar yang harus memprioritaskan perencanaan strategis dari bidang utama. Yang pertama ada mengelola bisnis yang mereka sebagai portofolio investasi. Yang kedua ada meningkatkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Yang ketiga ada menetapkan strategi sebagai sebagian besar perusahaan yang terdiri dari 4 tingkat organisasi, yaitu ada korporat, divisi, unit bisnis, dan produk. Selanjutnya ada perencanaan strategis korporasi dan divisi. Yang pertama ada mendefinisikan misi perusahaan, yang kedua ada menetapkan unit bisnis strategis, yang ketiga ada menugaskan sumber daya ke setiap unit, dan yang keempat ada menilai peluang pertumbuhan. Selanjutnya ada perencanaan strategi unit bisnis. Yang pertama ada misi bisnis. Misi bisnis adalah misi yang perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan perlengkapan pencahayaan televisi studio mungkin mendefinisikan misinya sebagai menargetkan studio-studio televisi besar dan menjadi vendor pilihan mereka untuk teknologi pencahayaan yang mewakili pengaturan pencahayaan studio paling canggih dan andal. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah evaluasi yang keseluruhan atas kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman sesuatu perusahaan disebut analisis SWOT. Pemasar harus Pemasar harus pandai melihat peluang yang diciptakan dari konvergensi, tren industri, terus membuat proses pembelian, memenuhi kebutuhan akan informasi, dan menyesuaikan penawaran. Selanjutnya, analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Setiap bisnis perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Jelasnya, bisnis tidak harus diperbaiki semua kelemahan-kelemahannya, dan ia juga tidak boleh sombong dengan segala kelebihannya. Selanjutnya ada pemasaran. Perumusan tujuan disusun secara hierarkis dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Selanjutnya ada kuantitas bila memungkinkan, realitas dan konsisten. Untuk strategi dan implementasi, implementasi membahas siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya ada pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan perusahaan mereka dan membuat perusahaan dan menyesuaikan yang diperlukan. Ada 4 jenis pengendalian pemasaran. Yang pertama ada pengguna, yang kedua pengendalian profitabilitas, yang ketiga ada pengendalian efisiensi, dan yang keempat ada pengendalian strategis. Selanjutnya buku 2 chapter 3.
Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses pengambilan keputusan berkelanjutan yang memadu perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan mengidentifikasi dan membangun kekuatan perusahaan dan membantu manajer semua tingkatan membuat keputusan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Perencanaan berarti bahwa suatu organisasi mengembangkan tujuan sebelum mengambil tindakan. Ada tiga perencanaan bisnis. Yang pertama ada perencanaan tingkat pertama, yang kedua ada perencanaan tingkat kedua, dan yang ketiga ada perencanaan tingkat ketiga. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan bisnis. Yang pertama, untuk langkah satu ada tentukan misi, visi, dan nilai. Langkah dua ada evaluasi internal dan eksternal. Langkah ketiga ada tetapkan tujuan organisasi atau SBU. Yang keempat ada membangun portofolio bisnis dan yang terakhir langkah lima ada mengembangkan strategi pertumbuhan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Langkah-langkah dalam proses perencanaan pasar ini sangat mirip dengan langkah-langkah dalam perencanaan strategis. Namun, perbedaan penting antara perencanaan strategis dan perencanaan pasar adalah bahwa para pre- bahwa para bahwa para profesional pemasaran memfokuskan sebagai besar upaya perencanaan mereka pada isu-isu yang berkaitan dengan pasar bauran, pemasar produk, pemasaran harga, pendekatan promosi, dan metode distribusi atau tempat. Ada langkah-langkah untuk strategi pemasaran. Langkah ke satu ada melakukan analisis situasi, yang kedua ada tetapkan tujuan pemasaran, yang ketiga ada kembangkan strategi pemasaran, pasar sasaran, dan bauran pasaran, dan langkah keempat ada menerapkan dan mengontrol perancangan pasaran. Selanjutnya ada buku 3 chapter 2. Di buku 3 chapter 2 membahas tentang mengembangkan pemasaran strategi dan rencana. Ada menilai peluang pertumbuhan. Menilai peluang pertumbuhan mencakup perencanaan bisnis baru, perampingan, dan penghentian bisnis lama. Jika terdapat kesenjagaan antara penjual yang diinginkan di masa depan dan penjual yang diproyeksikan, manajemen perusahaan perlu mengembangkan atau mengakuasiasi bisnis baru untuk mengisinya. Selanjutnya ada proses pemberian nilai. Pandangan pemasaran yang tradisional namun kuno adalah proses yang perusahaan itu membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dengan pemasaran ini berlangsung selama proses penjualan. Selanjutnya ada rantai nilai. Rantai nilai merupakan perusahaan yang sintesa aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyampaikan, dan mendukung produknya. Selanjutnya ada kompetensi inti. Perusahaan saat ini melakukan outsourcing sumber daya yang kurang penting jika mereka dapat memperoleh kualitas yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada peran pusat perencanaan strategis. Di peran ini ada 4 peran. Yang pertama ada korporat, yang kedua ada divisi, yang ketiga ada unit bisnis, dan keempat ada produk. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 aktivitas perencanaan. Yang pertama ada mendefinisikan misi perusahaan, yang kedua ada membentuk nilai bisnis strategis, yang ketiga ada menugaskan sumber daya ke setiap unit bisnis strategis, dan yang terakhir ada menilai peluang pertumbuhan. Selanjutnya ada menentukan misi perusahaan. Melihat bisnis yang dari sudut pandang kebutuhan pelanggan dapat memberikan peluang pertumbuhan tambahan. Daftar perusahaan yang telah beralih dari definisi produk ke definisi pasar dari bisnis mereka. Selanjutnya ada melembukan bisnis strategis. Tujuan dari mengidentifikasi bisnis strategis perusahaan ini untuk mengembangkan strategis yang terpisah dan menetapkan dana yang tepat. Selanjutnya, Selanjutnya ada misi bisnis. Setiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Sebagian besar unit bisnis mempunyai tujuan yang beragam, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, pengendalian risiko, inovasi, dan reputasi. Unit bisnis menetapkan tujuan-tujuan ini untuk kemudian hari dan untuk mengelola berdasarkan tujuan MBO. Agar sistem MBO dapat berfungsi, tujuan unit tersebut harus memenuhi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.